Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan hal yang diridhoinya, yaitu ikhtiar memahami ketentuan-ketentuan dari agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi saksi bagi kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah, serta menjadi tambah-tambah catatan amal soleh bagi kita semua. Kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kali ini kita masuk ke fasal di bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan tentang terpecahnya umat Kangjeng Nabi ala salasina wa sab'ina pada 73 firqatan, kelompok. Wa bayani usulil firqid dhallati, serta penjelasan tentang pokok-pokok kelompok-kelompok yang sesat. Wa bayanil firqah an-najiyah, serta penjelasan tentang kelompok yang selamat. Wahum, dan al-firqah an-najiyah itu, kelompok yang selamat itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rawa Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, iftaraqat, terpecah, terkelompok-kelompok, al-Yahudu, umat Yahudi, ala ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 kelompok. Wa tafarraqatin nasara ala itsnaini wa sab'ina firqatan, dan umat Nasrani terpecah, terkelompok-kelompok menjadi 72 kelompok. Wa tafarraqat ummati ala 73 firqatan, sementara umatku terpecah, terkelompok-kelompok menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar, seluruhnya masuk neraka, illa wahidatan, kecuali satu kelompok saja. Atas sabda Nabi itu para sahabat bertanya, qalu wa man hum ya Rasulullah, siapakah mereka? Wahidah itu, wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum, mereka itu, yang wahidah itu adalah alladzina ala alladzi ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang berpegang, bertamasuk atas apa yang aku dan para sahabatku pegang.
Dengan kata lain adalah orang-orang yang mengikutiku serta mengikuti para sahabatku. Qala Asy-Syihab Al-Khafaji rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Syihab Al-Khafaji, beliau ini qadhi, hakim agung Mesir di zaman Sultan Murad Al-Utsmani. Fi Nasimir Riyadi, di dalam kitab Nasimir Riyad. Nasimir Riyad ini syarah Syifa lil Qadhi Iyad. Wal firqatu an-najiyatu hum ahlus sunnati wal jamaati. Kelompok yang selamat mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa fi hasyiyati Syanwani ala Mukhtasar Ibn Abi Jamrata, dan di dalam kitab Hasyiyah Asy-Syanwani Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Asy-Syanwani ini nama aslinya kalau tidak salah Muhammad bin Ali bin Mansur, wafat pada abad ke-12 Hijriah 1233. Kitab Abi Jamrah ini Mukhtasar lil Bukhari. Berkata Imam Asy-Syanwani, hum Abul Hasanil Asy'ari, mereka ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Abul Hasan al-Asy'ari. Kita menyebutnya biasanya dengan nama Imam Asy'ari. Wa jama'atuhu, dan jamaahnya ahlus sunnati, mereka itulah kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Wa immatul ulama, dan beserta para imam ulama. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alahum, telah menjadikan mereka hujjatan ala khalqi, sebagai hujjah atas makhluknya. Wa ilaihim tafza'ul 'ammatu fi dinihim, dan kepada mereka berpegang, mengacu orang-orang awam dalam hal agama mereka. Wahum, dan mereka itulah karenanya al-nayuna biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang dimaksud dengan sabda Nabi, innallaha la yajtami'u ummati ala dhalalatin, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku di dalam kesesatan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibn Umar. Qala al-Imamu Abu Mansurin bin Tahir At-Tamimi fi syarhi hadzal hadits, berkata Imam Abu Mansur bin Tahir At-Tamimi, beliau hidup pada abad ke-4 Hijriah, tinggal di Baghdad, seorang tokoh Syafi'iyah. Qad alima ashabul maqalat, para pemangku maqalat yakin, faham, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yurid, tidak bermaksud bil firqil madmumah,
dengan kelompok-kelompok yang tercela yang oleh Nabi sampaikan kelak mereka akan finnar. Al-mukhtalifina itu adalah orang-orang yang berbeda pendapat fi furu'il fikih, di dalam cabang-cabang fikih, min abwabil halal wal haram, di mana furu'il fikih itu menjelaskan bab-bab tentang halal dan haram. Wa inna ma qasada bidzammi, sesungguhnya yang dimaksud oleh Nabi dengan celaan itu adalah man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhidi, orang-orang yang menyelisihi orang-orang yang menyimpang dari ahlil haq pada pokok-pokok tauhid. Wa fi taqdiril khairi wasyarri, dan di dalam ketentuan qadar, takdir baik dan buruk. Wa fi syurutin nubuwati war risalah, dan di dalam syarat-syarat nubuwah dan risalah. Wa fi muwalatis sahabati, dan di dalam hal kepercayaan terhadap para sahabat. Wa majro hadhil abwabi, dan seterusnya yang mengacu kepada bahasan bab-bab ini. Mengapa ini yang dimaksud adalah orang-orang yang khalafa ahlal haq fi usulit tauhid? Li'annal mukhtalifina fiha, karena mereka-mereka yang berbeda pendapat, yang menyimpang di dalam usulit tauhid ini, qad kaffara ba'duhum ba'dah, mengkafirkan satu sama lain. Bi khilafi naw'il awwali, berbeda dengan bentuk yang pertama, yaitu al-ikhtilaf fi furu'il fikih. Untuk yang al-ikhtilaf fi furu'il fikih atau an-naw'il awal, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ikhtalafu fi, berbeda pendapat di dalam fikih, min ghairi takfirin, tanpa melakukan pengkafiran, wala tafsikin, dan pemfasikan, lil mukhalifi fi, bagi orang yang berbeda pendapat di dalam hal ini. Kita dapati para ulama ahlul fikih memang tidak melakukan hal yang demikian. Fayarji'u ta'wilul hadithi fi iftiraqil ummati, maka karenanya kembali takwil hadis ini yang menjelaskan tentang iftiraqil ummah, perpecahan atau terbagi-baginya umat, ila hadzal naw'i minal ikhtilaf, kepada bentuk ikhtilaf yang ini. Maksudnya apa? Fi usulit tauhid, bukan dalam hal furu'il fikih. Waqad hadasa, dan telah terjadi fi akhir ayyamis sahabah, di akhir masa sahabat hidup, khilaful qadariyah,
menyimpangnya kalangan Qadariyah min Ma'bad al-Juhani yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani wattiba'ihi serta para pengikutnya. Ma'bad al-Juhani ini dengan Ja'ad bin Dirham ya, sekitar tahun 80-an Hijriah ini mencetuskan aliran Qadariyah. Insya Allah nanti detailnya di pembahasan-pembahasan berikut kita akan sampai pada kajiannya. Wa tabarra'a minhum al-mutaakhiruna minas sahabah, dan para sahabat yang hidup belakangan yang mendapati mereka tabarru, berlepas diri, menganggap mereka sesat. Ka Abdullah ibni Umar, seperti Abdullah bin Umar, wa Jabirin dan sahabat Jabir, wa Anas dan sahabat Anas, wa nahwihim dan lain-lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka seluruhnya. Tsumma hadatsal khilafu ba'da dzalik, kemudian terjadilah khilaf, penyimpangan. Setelah itu, setelah khilaf al-Qadariyah dari Ma'bad bin Juhani serta para pengikutnya, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, ila an takamalat al-firqu ad-dhalah, sampai kemudian kelompok-kelompok yang sesat itu mencapai jumlah isnaini wa sab'ina firqatan, 72 kelompok, 72 golongan. Wasalisatu wassab'una, dan yang ke-73 adalah mereka ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Wahum, dan mereka adalah al-firqah an-najiyatu, kelompok yang selamat. Saya perlu garis bawahi bahwa kelompok-kelompok yang dikategorikan masuk dalam hadis ini adalah kelompok fi usul tauhid, sementara kelompok fi furu'il fiqih tidak. Sebab kalau terkait dengan furu'il fiqih, perbedaan pendapat itu bahkan sudah terjadi di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta berlanjut di zaman sahabat. Saat perbedaan pendapat muncul di zaman baginda Nabi, tentu perbedaan itu selesai karena ada Nabi, ada syari. Tapi setelah Nabi tiada, maka perbedaan-perbedaan itu yang terjadi di kalangan sahabat kemudian menjadi alternatif bagi sahabat dan umat-umat berikut dan orang-orang yang hidup sesudahnya. Sebagai contoh, sahabat Ibn Umar dan Ibn Abbas berbeda pendapat soal apakah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu atau tidak.
Jadi kalau mereka saja tidak mendapatkan titik temu, apalagi kita sekarang. Maka yang kita dapati ternyata itu menjadi keleluasaan bagi kita. Sahabat Umar saat menjadi khalifah menetapkan bahwa talak 3 itu bisa jatuh sekaligus. Hal yang tidak terjadi di masa sahabat Abu Bakar serta sahabat Utsman. Termasuk ya, misalnya saat sahabat Umar menjadi khalifah, sahabat Umar menetapkan bahwa kalau ada unta yang terpisah dari kelompok, unta yang tersesat, unta liar, itu diselamatkan, diambil. Hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dan hal yang berbeda saat sahabat Abu Bakar menjadi khalifah. Kalau tidak salah ya, kalau salah yang mohon diingatkan. Nah, jadi kalau untuk perbedaan di furu'il fikih, memang kita harus membuka ruang toleransi yang seluas-luasnya. Jangan sampai perbedaan itu menjadi pemicu perpecahan di kalangan kita. Hal yang sebetulnya memang sudah disinyalir oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di manzil Bani Muawiyah, musola kita menyebutnya begitu, Bani Muawiyah. Beliau kemudian sholat, para sahabat juga ikut sholat. Setelah sholat, Nabi berdoa lama sekali, hal yang tidak biasanya, dan doanya itu tidak terdengar oleh para sahabat. Nabi kalau berdoa kadang terdengar, kadang tidak. Selesai berdoa, Nabi faham para sahabat ini penasaran. Maka kemudian kata Nabi menjelaskan apa yang telah dialaminya. Sa'altu Rabbi salasan, aku bermohon kepada Tuhanku 3 hal. Fa'atoniha sintain, tetapi Tuhanku mengabulkan 2 saja. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bil gharaqi, aku memohon kepada Tuhanku agar tidak binasa, ditenggelamkan seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nuh. Fa'atoniha, Tuhanku mengabulkan. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bisanati, dan aku juga mohon kepada Tuhanku agar tidak membinasakan mereka dengan bencana musibah, seperti kemarau yang sangat, dingin yang sangat, yang membuat orang-orang tidak mendapatkan air atau membuat orang-orang mati kedinginan. Fa'atoniha, Tuhanku juga mengabulkan. Wa sa'atuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum, dan aku mohon kepada Tuhanku agar tidak menjadikan perselisihan
di kalangan mereka bencana. Famana'aniha, tetapi Tuhanku menolaknya. Tentu ini hadis bukan justifikasi untuk kita berpecah belah. Justru Nabi mengingatkan kepada kita untuk jangan sampai terpecah belah. Khusus untuk furu'il fikih, saya dapati keterangan dari Al-Khatib Al-Baghdadi mengutip ucapan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Ma sarrani law anna ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu." Aku tidak bahagia jika saja para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda pendapat. Li'annahum law lam yakhtalifu lam yakun rukhsah. Sebab jika saja mereka tidak berbeda pendapat, tidak ada rukhsah. Tadi di awal saya kasih contoh, misalnya perbedaan pendapat soal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudu atau tidak. Buat kita yang tinggal di Indonesia tentu tidak muskilah, bukan merupakan hal yang sulit kalau kita menerapkan pendapat yang bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudu. Karenanya kita bisa berikhtiat, ya, berhati-hati. Walaupun sama istri nggak main pegang-pegang aja. Tapi ketika kita di tanah suci melaksanakan ibadah haji atau umroh, tentu adalah hal yang sulit jika kita berpegang pada bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Bagaimana saat tolak? Sungguh susah. Pasti itu sulit. Jadi perbedaan di kalangan sahabat fi furu'il fikih, ya, ini menjadi rukhsah yang luas bagi kita. Nah, fa in qila, jika ditanya hadhil firaqul ma'rufah, apakah kelompok-kelompok itu dikenal, kelompok-kelompok yang menyimpang itu? Fal jawabu, Hadratus Syekh menjelaskan jawabannya, inna na'riful iftiraqa wa usulal firaqi. Kami tahu perbedaan-perbedaan itu, dan kami tahu biang-biang kelompok-kelompok itu. Wa inna kulla ta'ifatin minal firaqi in qasamas ila firaqin, dan seluruh kelompok-kelompok yang itu, setiap sekte dari kelompok-kelompok itu terbagi-bagi lagi kepada kelompok-kelompok yang lain. Wa illam nahutta bi asma'i tilkal firaqi wa madzahibiha. Kami tahu itu walaupun kami tidak mencatat nama-nama dari kelompok-kelompok itu dan sekte-sektenya. Wa usulul firaqi, adapun cikal kelompok-kelompok itu adalah al-haruriyah wal qadariyatu dan qadariyah, wal jahmiyatu dan jahmiyah, wal murji'atu dan murji'ah, wal rafidhatu dan rafidhah, wal jabariyatu dan jabariyah. Wa qad qala ba'du ahli ilmi rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata sebagian ahlul ilmi, usulul firaqi ad-dallatu
usulul firaqid dhalati hadhihi situ, bahwa pokok-pokok kelompok-kelompok yang sesat yang 6 ini: Haruriyah, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidhah dan Jabariyah. Wa qad inqasamat kullu firqatin minha isnataya asyrata firqatan, dan setiap kelompok dari mereka berpecah lagi sampai 12 kelompok. Fasarat ila isnataini wa sab'ina firqatan, sehingga jumlahnya sampai 72. Qala Ibnu Ruslan rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Ruslan berkata, qila, konon, inna tafsilaha, sesungguhnya rincian dari mereka al-firaq ad-dhalah, kelompok-kelompok yang sesat itu, isruna minhum rawafidu, dari kalangan Rafidhah, ya, Rawafid ada 20. Wa isruna minhum khawarij, dari kalangan Khawarij juga 20. Wa isruna Qadariyatun, dari kalangan Qadariyah ada 20. Wa sab'atun murji'atun, 7 dari kalangan Murji'ah. Wa firqatun Najjariyatun, 1 kelompok dari kalangan Najjariyah. Wa hum aktsaru min asyri firaqin, sebetulnya mereka Najjariyah ini lebih dari 10 kelompok. Walakin yu'adduna wahidatan, tetapi mereka dihitung 1. Wa firqatun haruriyatun, 1 firqah haruriyah. Wa firqatun jahmiyatun, 1 firqah jamiyah. Wa thalathu firaqin, dan 3 kelompok karomiyatun, karomiyah. Fahadhi isnata wa sab'una firqatan, maka ini semua bilangannya mencapai 72 kelompok. Alhasil, dari penjelasan ini pertama, ya, kita hendaknya untuk hal akidah, karena keawaman kita, keterbatasan kita, ya sudahlah, ikut saja kepada akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Walaupun bukan berarti di luar mengikut ini semuanya sesat, semuanya menyimpang. Tentu tidak demikian. Bagi orang-orang yang punya nalar kuat, pengetahuan lapang dan luas, mampu melakukan ijtihad sendiri terkait dengan hal-hal ini, silahkan. Tapi buat kita-kita yang waktunya banyak tersita untuk urusan duniawi, ya walaupun urusan duniawinya juga untuk kepentingan akhirat, tidak ada salahnya kita taklid saja. Yang kedua, ini perlu digarisbawahi bahwa iftiraq yang disinyalir oleh Nabi itu bukan iftiraq fi furu'il fiqih. Iftiraq fi furu'il fiqih, ya, tidaklah termasuk iftiraq yang disinyalir oleh Nabi. Dan sebagai kata kunci terkait dengan hal ini, saya mengajak mari masing-masing kita untuk berusaha menjalankan, mengamalkan
agama kita sebaik mungkin, seselaras mungkin dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Tetapi ini sekedar ikhtiar kita, ini sekedar upaya kita, bahwa siapakah di antara kita yang paling selaras dengan ketentuan Allah dan Rasul, tentu hanya Allah dan Rasul yang tahu. Karenanya saya kalau boleh mengingatkan, apapun, lantaran apapun, jangan mudah kita melakukan klaim bahwa kitalah yang paling benar. Kita serampangan menganggap orang lain keliru, apalagi kalau kita mengkafir-kafirkan orang lain. Hal yang dahulu di awal terpecahnya umat Islam menjadi kelompok-kelompok itu terjadi, dan belakangan muncul lagi kelompok takfiri, kelompok-kelompok yang secara serampangan mudah mengkafirkan kelompok lain, walaupun hanya lantaran perbedaan furu'ul fiqhiyah. Semoga Allah selamatkan kita dan jadikan kita tetap berada di kelompok An-Najiyah, yaitu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas kurang dan salah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.